Pemberontakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang mantan kapten tentara Hindia Belanda dari Kesatuan KNIL. Westerling memiliki keinginan mempertahankan bentuk negara federal sesuai Perjanjian Renville dan menolak pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Westerling berniat melakukan kudeta karena dilatar belakangi oleh ketidakpuasan hasil putusan KMB Konferensi Meja Bundar pada Agustus 1949 dengan poin sebagai berikut. 1. Tentara KNIL akan dibubarkan dan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. 2. Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KNIL dari Indonesia. Merasa kecewa akan keputusan KMB, Westerling berencana melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno. Westerling sendiri ingin mempertahankan negara federal, Pasundan di Indonesia, dengan mendirikan tentara khusus di sejumlah wilayah bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Atas dasar kekhawatiran akan hukuman KNIL pasca bersatu dengan TNI, membuat eks-kesatuan KNIL melakukan pemberontakan di bawah APRA. Komandan dari Kesatuan Depot Special Troopen (DST), Raymond Westerling kemudian memanfaatkan momen ini dan mengumpulkan sebanyak 8.000 pasukan. Westerling menamakan gerakannya sebagai Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), yang diambil dari Jangka Jayabaya tentang Sang Ratu Adil. Kemudian, 10 Januari 1950, Perdana Menteri RIS kala itu Mohatta membuat perintah untuk penangkapan Westerling. Jenderal Vreden dan Menteri Pertahanan Belanda pun menyusun rencana untuk evakuasi pasukan tersebut. Namun sayang, Westerling ternyata sudah lebih dulu mengetahui bahwa dirinya sedang dalam incaran penangkapan. Supaya misinya berhasil, Westerling menyegerakan kudetanya bersama pasukan pengikut. Pada tahun 1950, Soekarno selaku Presiden RIS menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri tanpa portofolio sekaligus Koordinator Lambang Negara. Menteri tanpa portofolio adalah menteri pemerintahan tanpa tanggung jawab spesifik atau tidak mengepalai kementerian tertentu. Pada tanggal 10 Januari 1950, Hamid melakukan perencanaan lambang negara dengan mengadakan sayembara. Namun, di sisi lain Hamid menjalin hubungan dengan Westerling yang sepakat untuk mempertahankan bentuk negara federal dan tidak puas dengan jabatan menteri portofolio. Westerling menyerang sidang atas dasar kesepakatan dengan Hamid dengan menangkap semua menteri dan memberi tugas agar Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS, APRIS, Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati. Pada pagi hari, tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung, terutama di markas Divisi Siliwangi. Kesempatan besar APRA adalah Bandung belum sepenuhnya dikuasai Divisi Siliwangi serta militer Belanda yang kuat di Bandung. Sepanjang jalan menuju markas Divisi Siliwangi, APRA menembaki pasukan tentara Divisi Siliwangi yang tak terlihat bersenjata. Pertempuran tak seimbang karena APRA memiliki jumlah 800 pasukan dan Divisi Siliwangi hanya 100 pasukan tersisa. Korban dari konflik ini adalah Letkol Adolf Lembong yang meninggal hingga APRA akhirnya menguasai markas Divisi Siliwangi. Pas pemberontakan APRA di Bandung, pemerintah RIS menekan pimpinan tentara Belanda lewat perundingan dan melakukan operasi militer pada tanggal 24 Januari 1950 untuk menumpas APRA. Hasil dari perundingan tersebut memutuskan untuk mendesak Westerling segera meninggalkan Bandung. Peristiwa Cumbok terjadi pada awal tahun 1946 berpusat di Pidi. Pertikaian ini memuncak karena adanya kesalahan peran dan tafsir dari kaum ulama dan ulebalang atau bangsawan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pertikaian yang terjadi antara dua kubu yang berbeda, yaitu kubu ulebalang dan ulama, masing-masing kubu memiliki pemimpin dan panglima. Dari kubu Ulebalang dipimpin oleh Teuku Keumangan dengan panglimanya Teuku Daud Cumbok, Ulebalang Kenegerian Cumbok, dan kubu ulama dipimpin oleh Daud Bereh dengan panglimanya Husin Al-Mujahid. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi masyarakat Aceh. Dahulu di wilayah Aceh kecuali Aceh Besar, terdapat 102 daerah keulebalangan yang merupakan raja-raja kecil yang kekuasaannya bersifat absolut di daerahnya masing-masing. Lambat laun, para ulebalang mulai kehilangan kesetiaannya kepada sultan, hingga akhirnya mereka memisahkan diri dari sultan. Mereka kemudian dinobatkan sebagai raja-raja kecil di daerahnya dan memihak kepada Belanda dan mengadakan perjanjian secara sendiri-sendiri. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Korte Verklaring atau perjanjian singkat.
Berita proklamasi pertama kali sampai ke Aceh pada bulan September 1945 melalui perantara kawat yang dikirim oleh Adnan Kapaugani, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera di Palembang. Hal ini sangatlah disambut meriah oleh rakyat Aceh, terutama dari pihak ulama. Namun, dari pihak Ule Balang mereka seakan tidak yakin dan tidak percaya dengan kemerdekaan Indonesia, dan berusaha menghambat segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Dari hal tersebutlah di pihak ulama menganggap para Ule Balang ini berusaha mengembalikan kekuasaan Aceh ke Belanda dan menghalangi proses kemerdekaan, sehingga memunculkan konflik antara kaum Ule Balang dan kaum ulama. Sebelum terjadinya peristiwa Pidi, sebenarnya konflik antara ulama dengan Ule Balang ini sempat terjadi dalam peristiwa Sigli pada tanggal 4 Desember 1945, yaitu proses penyerahan senjata oleh tentara Jepang. Peristiwa ini berlangsung selama 2 hari 2 malam, dan menurut laporan dari pihak Jepang, terdapat ratusan korban jiwa dalam peristiwa Sigli ini. Peristiwa ini akhirnya didamaikan oleh pemerintah Aceh pada tanggal 6 Desember 1945 dengan gencatan senjata antara Hasan Ali, pemimpin PRI, dan wakil-wakil Ule Balang. Perlawanan Daud Cumbuk dimulai setelah perkumpulan di Luang Poto dengan menyerang beberapa rumah tokoh penting PRI, Pemuda Republik Indonesia, dan PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh pada tanggal 10-11 Desember 1945. Para prajurit Daud Cumbuk terkenal bengis dan kasar, sehingga cerita keganasan mereka segera tersebar di wilayah itu. Pasukan ini memiliki julukan pasukan Cap Sauh dan pasukan Cap Tombak. Tugas dari pasukan ini yaitu membunuh, merampok, dan menculik para lawannya tanpa ampun. Perlawanan lain juga dilakukan oleh Ule Balang, yang lain yaitu Tauku Maali dari Samaindra dengan menyerang markas kelompok PUSA di Garut, namun mengalami kegagalan. Daud Cumbuk juga menyerang sebuah desa yang bernama Meutareum yang menjadi pusat kegiatan para ulama dan aktivis PRI pada 16 Desember 1945 dengan menembakkan mortar ke arah desa tersebut. Berita penyerangan ini lantas meluas dan membuat orang-orang PUSA mulai melakukan perlawanan terhadap Daud Cumbuk. Para pemimpin anti Ule Balang ini segera melakukan perlawanan dengan merebut senjata bekas tentara Jepang. Para pemimpin anti Ule Balang ini segera mendirikan pusat markas Barisan Pemuda pada 22 Desember 1945 di Garut. Serangan pertama dilancarkan terhadap pertahanan Lamulo, yaitu kubu Ule Balang di malam Natal. Namun, serangan ini mengalami kegagalan. Daud Cumbuk mencoba melakukan serangan pada 30 Desember 1945 dengan menyerang pusat PRI maupun PUSA di distrik Meutareum dan membakar semuanya yang berhubungan dengan PRI dan PUSA di situ. Gerak pasukan Daud Cumbuk mulai melemah di awal-awal Januari 1946. Munculnya berbagai pasukan anti Ule Balang dari luar wilayah Pidi membuat Daud Cumbuk kesusahan dalam melakukan perlawanan. Kekuatan Daud Cumbuk mulai dihantam dari berbagai lini. Benteng pertahanan di wilayah Meredu mulai direbut pasukan PRI dan menawan seluruh penghuninya. Selanjutnya, benteng Luang Poto yang menjadi basis perlawanan Ule Balang Pidi berhasil direbut dari pertempuran yang gigih. Di Berenun, keluarga Ule Balang Kaumangan juga berhasil disergap dan dibunuh. Tibalah perlawanan terakhir di wilayah Lamulo yang menjadi basis terakhir Daud Cumbuk. Perlawanan terakhir mendapat bantuan dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan Polisi Istimewa. Serangan terakhir dilancarkan pada 12 Januari 1946. Pertempuran sengit antara pihak Republik, Tentara PUSA, dan PRI melawan Daud Cumbuk berlangsung. Menjelang malam hari, Daud Cumbuk dan beberapa pasukannya berhasil kabur dan masuk ke hutan sebelum akhirnya tertangkap di lereng Gunung Sulawah pada tanggal 16 Januari 1946. Dari tertangkapnya Daud Cumbuk tersebut, berakhirlah peristiwa Pidi ini dan mengakhiri peran Ule Balang dalam struktur sosial masyarakat Aceh. Revolusi Sosial Sumatera Timur merupakan gerakan sosial di Sumatera Utara bagian timur terhadap penguasa Kesultanan dan Kerajaan Melayu yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 1946.
Menurut sebagian sumber, revolusi ini dipicu oleh gerakan komunis yang hendak menghapuskan sistem kerajaan dengan alasan anti-feodalisme. Gerakan ini dipimpin oleh Abdul Sarim bin Muhammad Sultan. Pembantaian ini menargetkan para anggota kesultanan, sultan-sultan, dan kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Sumatera. Beberapa saksi mata mengatakan ini bukanlah revolusi sosial, tetapi pembantaian besar-besaran. Terjadi pembunuhan tengku dan sultan-sultan secara sadis di Tanjung Pasir yang kini berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan ada sebuah kesultanan Melayu bernama Kualo. Malam itu tahun 1946, sebagian besar penghuni tanah sedang terlelap, dan ada pula yang sedang salat. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dipukul-pukul keras dari luar. Orang-orang datang dengan membawa senjata tajam. Di Kesultanan Langkat, mereka kehilangan banyak petinggi. Salah satunya adalah Tengku Amir Hamzah, seorang sastrawan Pangeran Langkat Hulu serta wakil pemerintah Republik Indonesia juga turut dibunuh. Tengku Amir Hamzah ketika itu adalah Pangeran Langkat Hilir, kemudian menjadi bendahara Paduka Raja. Ketika Amir Hamzah menulis puisi-puisi pada tanggal 7 Maret tahun 1946 dengan kendaraan terbuka, Tengku Amir Hamzah dan lainnya dijemput secara paksa saat itu. Ia berbaju putih lengan panjang. Ia sempatkan melambaikan tangannya kepada orang-orang yang ingin menyalaminya di jalan. Bersama tahanan lain dikumpulkan di jalan Imam Bonjol Binjai, baru dikirim ke perladangan Kuala Bengkumit untuk disiksa dan dibunuh. Amir Hamzah awalnya ditahan di sebuah rumah bekas tahanan Kempetai di tepi sungai Mencirim Binjai. 13 hari kemudian, barulah ia dieksekusi. Para tahanan diperintahkan menggali lubang untuk kuburan mereka sendiri. Satu demi satu, para tahanan ditutup rapat matanya. Tangan diikat kuat ke belakang, dan sang algojo ternyata tak lain adalah Mandur Yang Wijaya. Sebelum melakukan pembunuhan, ia mengabulkan permintaan terakhir Tengku Amir Hamzah yang meminta dua hal, yaitu tutup matanya dibuka dan meminta waktu untuk sholat. Usai sholat, sang pujangga pun menerima ajalnya. Parang Mandur Yang Wijaya kemudian berayun menebas tengkuk hingga memutus lehernya malam itu, pada tanggal 20 Maret tahun 1946. Pada bulan November tahun 1949, sebuah kuburan dangkal dibongkar yang di dalamnya terdapat 8 mayat. Salah satunya memakai cincin kecubung dengan keadaan kedua giginya patah. Inilah kerangka Amir Hamzah. Kerangka itu lalu dikuburkan di pemakaman keluarga kerajaan di samping Masjid Azizi dengan keputusan Presiden nomor 106 tanggal 3 November tahun 1975. Amir Hamzah ditetapkan sebagai pahlawan oleh Presiden Soeharto. Pada Maret 1946, sebelum azan subuh di Tanjung Balai, Kesultanan Asahan, Teungku Muhammad Yasir dan Sultan Asahan ke-10 menyambut ayahnya yang kembali dari istana. Mereka mendengar kabar akan ada penyerangan. Kedua lokasi rumah Yasir dan istana terletak di kota Raja Indra Sakti. Yasir yang saat itu berusia 15 tahun melihat sekelompok orang bersenjata mendekati istana. Pagi itu, istana diserang. Sultan Asahan saat itu, Tuanku Abdul Jalil Rahmat Syah, berhasil melarikan diri. Yasir yang sedang sakit tidak dibawa karena kondisinya. Dia melarikan diri ke rumah sepupunya, Tengku Haniyah. Di sana semua lelaki telah diculik dan sekelompok lain datang untuk membawa mereka. Ini adalah peristiwa berdarah yang terjadi di Sumatera Timur. Sebuah dokumen Belanda memperkirakan revolusi sosial pada tahun 1946 ini menelan korban pembunuhan sebanyak 1.200 orang di Asahan. Belum lagi di negeri-negeri lain di Sumatera Timur dari Sungai Londer. Saat dievakuasi di kemudian hari, telah ditemukan banyak raga korban yang terkubur tak teratur, bahkan ada yang berada di dinding-dinding tanah. Republik Maluku Selatan merupakan salah satu gerakan separatisme di Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan 4 bulan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, tepatnya pada 25 April 1950.
Gerakan separatisme ini dilakukan oleh sebagian komponen bangsa Indonesia di wilayah Maluku Selatan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah atau melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuatan utama di balik pendirian RMS adalah para politisi bekas pejabat negara Indonesia Timur, NIT, dan mantan perwira KNIL. NIT semula merupakan salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat yang proses pendirian atau pembentukannya disponsori oleh Gubernur Jenderal Belanda Van Mook sebagai pemimpin tertinggi NIKA di Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Gerakan RMS dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam NIT di bawah kepemimpinan Insinyur J.A. Manusama, Mr. Dr. Christian Sumokil, sekelompok raja, serta pejabat lokal termasuk Kepala Daerah Maluku Selatan J.H. Manuhutu. Hal-hal yang melatar belakangi gerakan RMS terdapat beberapa versi. Pertama, RMS merupakan ungkapan kekecewaan sekelompok pejabat NIT atas rencana penggabungan NIT dalam NKRI setelah tercapai kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda melalui konferensi meja bundar di Den Haag. Kedua, RMS lahir dari sekelompok masyarakat Ambon yang diuntungkan oleh kolonial Belanda, sehingga khawatir jika pemerintah di Jakarta mendirikan pemerintahan yang efektif di Ambon, maka posisi mereka akan terancam. Insinyur J.A. Manusama memiliki peran penting, terutama dalam upaya merealisasikan pemerintahan RMS. Selain menjadi ujung tombak dalam menggalang kekuatan militer dari unsur KNIL sebagai kekuatan inti angkatan perang RMS, ia juga melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah. Ketika Kepala Daerah J.H. Manuhutu dan Wakil Ketua Dewan Maluku Selatan Albert Wairisal pada awalnya tidak menyetujui pendirian RMS di wilayahnya. Manumasa merespons ketidaksetujuan Manuhutu dan Wairisal dengan menyelenggarakan Kongres Kilat dan menghasilkan keputusan mengenai pemerintahan RMS yang dipimpin oleh seorang presiden dan 12 kepala departemen. Pada Kongres tersebut, Manuhutu diangkat menjadi presiden dan Wairisal menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Delegasi di bawah pimpinan Dr. Chilei Mena bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri atas para pendeta, politisi, dokter, dan wartawan, secara persuasif delegasi meminta Sumokil dan mereka yang berada dalam gerakan RMS agar tetap di dalam NKRI. Tetapi misi perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, langkah militer ditempuh, di mana pemerintah menggelar gerakan operasi militer 3, dipimpin Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, Kolonel A.E. Kawilarang. Operasi militer ini didukung oleh pasukan Slamet Riyadi dari Jawa dan pasukan Mayor Pelupesi dari Maluku yang kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Pasukan sesuai dengan basis kekuatan RMS yang tersebar di ketiga pulau di Maluku, yaitu di Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Untuk menguasai Ambon sebagai wilayah terluas RMS, dilakukan serangan umum Senopati yang melibatkan semua unsur dan pasukan dari Jawa, dibagi dalam 3 kelompok pasukan, yaitu pasukan Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, pasukan Letnan Kolonel Slamet Riyadi, dan pasukan Mayor Suryo Subandrio. Kontak senjata tidak bisa dihindarkan, sehingga banyak korban meninggal dari kedua belah pihak, termasuk Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang gugur pada saat memimpin pertempuran di Benteng New Victoria Ambon pada 4 November 1950. Perlawanan dari pihak RMS cukup sengit karena pasukan mereka kebanyakan mantan tentara KNIL asal Maluku yang tergabung dalam pasukan Green Caps, pasukan elit tentara KNIL. Pertempuran di Benteng Victoria Ambon akhirnya dimenangkan pasukan pemerintah Indonesia dan menandai kembalinya Ambon ke dalam wilayah NKRI. Setelah wilayah RMS dikuasai oleh NKRI, Presiden RMS J.H. Manuhutu dan Perdana Menteri RMS Albert Wairisal beserta 9 menteri lainnya ditangkap. Mereka diproses secara hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing. Namun demikian, ada sebagian pimpinan RMS yang difasilitasi oleh pemerintah Belanda berhasil melarikan diri ke negeri Belanda dan mendirikan sebuah organisasi di Belanda dengan pemerintahan di pengasingan, Government in Exile. Adapun Sumokil pergi ke Pulau Seram dan mendirikan pemerintahan darurat RMS karena merasa terancam dengan operasi pembersihan oleh pemerintah RI melalui kekuatan militer yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Sumokil dan beberapa orang pengikutnya melanjutkan perlawanan dengan bergerilya di Pulau Seram dan ditangkap pada 12 Desember 1963 yang juga menandai berakhirnya pemberontakan RMS. Sumokil setelah menjalani proses persidangan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada 12 April 1966. Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta merupakan gerakan separatis yang terjadi pada tahun 1957 oleh pemimpin militer Indonesia Timur.
Gerakan Permesta dipimpin oleh Kolonel Venje Sumual, seorang perwira militer yang terlibat dalam peristiwa revolusioner. Pemberontakan Permesta dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap pusat karena menganggap mengistimewakan Jawa. Berkembangnya sentimen ini kemudian bermuara pada aspirasi permisahan diri dari Indonesia, bermula dari permintaan Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petarani kepada Perdana Menteri Ali Sasro Amidjojo dan Mendagri Sunarjo pada 1957. Permintaan ini ditujukan kepada pemerintah pusat agar memberikan otonomi yang lebih besar khususnya Indonesia Timur, termasuk pemerataan proyek pembangunan daerah. Hal ini ditindaklanjuti melalui Andi Burhanuddin dan Heng Rondowonuwo yang berangkat dari Sulawesi menuju Jakarta untuk kembali mendesak pemerintahan pusat. Panglima Tentara Teritorium 7, Letkol Venje Sumual juga melakukan hal yang sama namun mengalami kegagalan. Pada 2 Maret 1957, Letkol Venje Sumual kemudian memproklamasikan untuk wilayah Indonesia Timur melalui Piagam Permesta. Isi Piagam Permesta yaitu pertama-tama dengan meyakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masyarakat bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia dan semata-mata diperjuangkan untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia dan penyelesaian bengkalai revolusi nasional. Pada bulan April 1957, gerakan ini mendapat dukungan dari Kolonel Venje Sumual yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah. Sumual kemudian memindahkan markas gerakan ini ke Manado dan mengubah namanya menjadi Permesta. Permesta kemudian melakukan serangkaian aksi militer terhadap pasukan pemerintah pusat. Permesta juga mendapat bantuan dari Amerika Serikat yang menyelundupkan senjata-senjata dan pesawat-pesawat tempur ke Manado melalui Filipina. Salah satu pesawat tempur yang digunakan oleh Permesta adalah B-26 Invander yang dikemudikan oleh Alan Lawrence Pope, seorang pilot CIA yang tertangkap oleh pasukan pemerintah pada tahun 1958. Pemerintah pusat tidak tinggal diam menghadapi gerakan Permesta. Presiden Soekarno menunjuk Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Angkatan Darat dan memberinya mandat untuk menumpas pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Nasution kemudian membentuk Komando Operasi Tertinggi yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Omar Dhani. Komando Operasi Tertinggi ini melakukan operasi militer yang melibatkan pasukan darat, laut, dan udara untuk menghancurkan basis-basis Permesta. Salah satu operasi yang terkenal adalah Operasi Merdeka yang berhasil merebut kembali Manado pada bulan Juni 1958. Dalam pemberontakan Permesta, pemerintah mengupayakan untuk mengakhiri pemberontakan melalui pendekatan non-militer dan operasi militer. Pada pendekatan non-militer, Permesta diajak berunding pada tanggal 5 Januari 1960 solusi terbaik dalam penyelesaian kesenjangan pusat dan daerah. Serta dilakukan beberapa operasi militer. 1. Operasi tegas yang bertugas di Riau dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. 2. Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. 3. Operasi Merdeka yang di dalamnya termasuk Operasi Sabta Marga, Operasi 17 Agustus dan Operasi Sabta Marga II. Pada tanggal 17 Desember 1960, pertemuan antara Tumbilaka, Mantiri dan Ari Supit menyetujui langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pemberontakan. Kubu Permesta yang menyatakan bahwa mereka siap untuk kembali sebuah gencatan senjata. Pada Oktober 1961, akhirnya seluruh wilayah yang dikuasai Permesta mampu direbut melalui operasi militer. Permesta secara resmi berakhir dan pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961. Setelah Indonesia direbut oleh Jepang, pemerintah Hindia Belanda membawa seluruh tentara, kapal senjata, pesawat hingga pegawai-pegawai pemerintahannya meninggalkan Indonesia menuju Australia. Pemerintah Australia memberikan bantuan berupa kem-kem hingga pasokan makanan kepada pemerintah Hindia Belanda di Melbourne. Menjelang masuknya Jepang ke Indonesia, Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook berusaha mendapatkan
dukungan militer dari Amerika Serikat untuk melawan Jepang. Namun bantuan yang dinanti-nanti terlambat datang sehingga Belanda harus merelakan Indonesia diduduki Jepang. Ketika Van Mook telah mengungsi ke Australia bersama segenap jajaran pemerintah Hindia Belanda, Jenderal Douglas MacArthur selaku panglima tertinggi pasukan sekutu untuk kawasan Pasifik Barat Daya meminta maaf karena telah mengecewakan Belanda. Untuk menebus keterlambatan itu, MacArthur berjanji akan mengembalikan Indonesia kepada Belanda setelah Jepang dikalahkan. Pemerintah Hindia Belanda di Australia kemudian membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. NISA adalah pemerintah sipil Hindia Belanda yang dibentuk di Brisbane, Australia pada tanggal 3 April tahun 1944. Sosok yang memimpin NICA tidak lain adalah Van Mook. Tujuan Belanda membentuk NICA adalah sebagai penghubung pemerintah Hindia Belanda di pengasingan dengan komando tertinggi sekutu untuk kawasan Pasifik Barat Daya. Pada 16 Mei 1944, Van Mook dan Douglas MacArthur bertemu di London, Inggris, dan membentuk kesepakatan apabila wilayah Hindia Belanda direbut kembali oleh pasukan sekutu dari Jepang, maka akan diserahkan kepada NICA. Namun, karena konflik politik dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Van Mook dan Douglas MacArthur baru menandatangani kesepakatan mereka pada 10 Desember tahun 1944. Kesepakatan itu dikenal sebagai Civil Affairs Agreement. Isi utama perjanjian tersebut adalah wilayah Indonesia yang direbut kembali oleh pasukan sekutu akan dikembalikan ke kekuasaan Belanda melalui NICA. Sebelum kapitulasi Jepang, unit NICA sudah membentuk pemerintahan sipil di Papua, Maluku, dan Borneo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, pemerintah Belanda melalui NICA mulai bersiap untuk kembali memerintah di wilayah Indonesia. Namun hal ini terganjal minimnya angkatan perang Belanda untuk menguasai wilayah Indonesia. Pemerintah NICA terpaksa menggantungkan diri pada kekuatan tentara sekutu, khususnya Inggris, karena berdasarkan konferensi Potsdam, wilayah Indonesia termasuk di dalam wilayah komando Inggris yang diberi nama South East Asia Command atau SEAC. Di bawah pimpinan Laksamana Inggris Louis Mountbatten yang bermarkas di Singapura. Itulah mengapa Inggris dalam kekuasaannya terhadap wilayah SEAC yang seharusnya bertugas membebaskan tahanan perang melucuti tentara Jepang yang telah menyerah dan menciptakan keamanan serta keterlibatan hukum datang ke Indonesia dengan diboncengi tentara NICA. Tujuan NICA datang ke Indonesia adalah menerima penyerahan Indonesia dari Jepang, namun tentara Inggris kaget karena pemerintahan Indonesia ternyata telah berdiri sejak 17 Agustus 1945 dan mendapatkan dukungan dari segenap rakyat. Kedatangan sekutu dan NICA ke Indonesia mendapatkan perlawanan yang sengit dari rakyat dan menimbulkan beberapa peristiwa besar seperti peristiwa Medan Area. Penyerahan kekuasaan atas Indonesia pada NICA pun urung terjadi. Mendengar laporan ini, Louis Mountbatten memaksa Van Mook untuk berunding dengan pemerintah Indonesia yang sudah terbentuk agar tidak terjadi kericuhan. Perundingan pertama antara pemerintah NICA dengan pemerintah Indonesia ditandatangani secara resmi pada 25 Maret tahun 1947, yaitu perundingan Linggarjati. Tak lama setelah perundingan, NICA melakukan agresi militer Belanda 1 pada kurun 20 Juli hingga 4 Agustus tahun 1947. Perundingan selanjutnya dilaksanakan di kapal USS Renville yang dilaksanakan pada 17 Januari tahun 1948. Hasil perundingan Renville kemudian dilanggar kembali dengan munculnya agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember tahun 1948.
Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada 15-19 Oktober 1945 antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pemuda Semarang melawan pasukan Jepang yang masih berada di Jawa setelah dikalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Alasan utama terjadinya pertempuran ini adalah penolakan Jepang untuk menyerahkan persenjataan mereka kepada pihak Indonesia dengan alasan akan diserahkan kepada tentara sekutu. Pertempuran ini dipicu oleh penembakan Dr. Karyadi oleh pasukan Jepang pada 15 Oktober 1945 saat ia memeriksa persediaan air minum yang diduga diracuni. Kematian Dr. Karyadi memicu kemarahan warga Semarang yang kemudian berujung pada pertempuran di berbagai titik. Pada 16 Oktober 1945, pasukan Jepang berhasil menduduki beberapa wilayah strategis di Semarang. Namun TKR dan pemuda berhasil melakukan serangan balik, termasuk membakar gudang amunisi Jepang dan menyelamatkan tawanan di Pasar Johar. Pertempuran terus berlanjut hingga 18 Oktober 1945 dengan pasukan Jepang melakukan serangan untuk merebut pelabuhan. Pada 19 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Semarang untuk melucuti senjata Jepang dan mengurus tawanan perang. Pada 20 Oktober 1945, diadakan perundingan antara pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kasman, Singodimejo, dan RM Sartono. Pasukan Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura, serta pasukan sekutu yang diwakili oleh Brigadir Jenderal Battle. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak dan permusuhan. Pasukan Jepang diminta untuk membebaskan tawanan Indonesia yang dikonsinyir di markas mereka. Pasukan TKR dan laskar-laskar lainnya kemudian mundur ke beberapa daerah sekitar Semarang untuk bersiap menghadapi perkembangan lebih lanjut. Pada hari yang sama, pasukan sekutu melucuti seluruh persenjataan dan menawan pasukan Jepang, menandai berakhirnya pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini diperkirakan menelan korban jiwa sekitar 500 sampai 850 orang Jepang dan sekitar 2.000 orang Indonesia. Untuk mengenang peristiwa heroik ini, dibangunlah Tugu Muda di daerah Simpang 5, Kota Semarang yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1953. Pada tanggal 1 September 1945, terdapat seruan untuk secara serentak mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia. Di Surabaya, pada tanggal 18 September 1945, pasukan Belanda di bawah Mr. Blokman mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di Hotel Yamato tanpa persetujuan RI. Keesokan harinya, pada tanggal 19 September 1945, berkumpullah para pemuda Surabaya yang geram melihat kembali berkibarnya bendera Belanda. Residen Sudirman yang kala itu menjabat Presiden Daerah Surabaya datang ke Hotel Yamato dan mendapati adanya kerumunan massa. Residen Sudirman bersama Sidik dan Haryono kemudian memasuki Hotel Yamato dan meminta Mr. Blokman untuk menurunkan bendera. Mereka menolak permintaan tersebut sehingga terjadi perkelahian hingga dikeluarkannya pistol oleh Mr. Blokman. Pada perkelahian tersebut, Mr. Blokman tewas tercekik oleh Sidik. Sidik pun juga tewas karena tertembak oleh tentara Belanda yang mendengar adanya letusan pistol. Di sisi lain, Residen Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel, sedangkan para pemuda Surabaya berebut untuk dapat menaiki hotel dan menurunkan bendera. Haryono yang berhasil keluar dari hotel kemudian terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama Kusno Wibowo. Bendera Belanda berhasil diturunkan untuk dirobek warnanya menjadi merah dan putih, kemudian mengereknya kembali ke tiang bendera. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Kedatangan AFNI di Surabaya
dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Secara umum, tugas AFNI adalah untuk menerima penyerahan dan mengadili penjahat perang serta mempertahankan status quo hingga terjadinya perundingan selanjutnya. Awalnya, kedatangan AFNI disambut dengan baik dalam rangka menarik simpati sekutu agar kemerdekaan Indonesia diakui. AFNI yang datang ke Indonesia pada 29 September 1945 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christensen awalnya menerima tawaran kerjasama. Sir Philip Christensen berjanji akan melakukan pembahasan mengenai hal ini. Namun kedatangan AFNI menimbulkan kecurigaan akan adanya penyusup dari Nica. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, satu peleton Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huyer, yaitu Kolonel Angkatan Laut Belanda. Pada 27 Oktober 1945 siang, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang mereka rampas dari Jepang. Hal ini membuat marah para pemuda dan melakukan aksi penyerangan terhadap pos-pos pasukan Inggris di bawah AFNI. Pertempuran hebat terjadi di Jembatan Merah. Pada tanggal 30 Oktober 1945, tewaslah AWS Malabi yang terlibat dalam konflik Surabaya dan AFNI. AWS Malabi tewas setelah ikut dalam bentrokan dengan milisi Indonesia di Jembatan Merah. AWS Malabi tewas di mobil Buick miliknya pada setengah 9 malam tanggal 30 Oktober 1945 yang terbakar oleh granat pemuda Surabaya. Tewasnya AWS Malabi membuat Mayor Jenderal Manswerk mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata pada 10 November 1945 melalui selebaran di kota Surabaya. Manswerk mengancam apabila pasukan Surabaya tidak menyerahkan senjata maka sekutu akan menghancurkan Surabaya. Selain itu, semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda harus datang paling lambat pada 10 November 1945 pukul 6 pagi di tempat yang telah ditentukan. Ultimatum penyerahan senjata oleh sekutu tidak dihiraukan oleh pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya memilih melakukan perlawanan terlebih dengan orasi Bung Tomo yang semakin menggelorakan semangat perjuangan arek Surabaya. Selain Bung Tomo, juga ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai dari pesantren lain yang mengeluarkan fatwa jihad serta mengerahkan santri-santri mereka untuk ikut dalam pertempuran. Puncaknya, mulai 10 November 1945 hingga 2 pekan selanjutnya, 28 November 1945, terjadi pertempuran Surabaya. Pertempuran ini setidaknya memakan korban sebanyak 20.000 orang dari Surabaya dan 1.500 dari sekutu. Selain itu, diperkirakan sebanyak 150.000 orang meninggalkan Surabaya.